Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 4033 sampai bab 4034. Video ini, video terakhir dalam cerita Dewa Perang Kunlun. Selamat menyimak. Namun, pada saat kritis ini, sesosok muncul di antara Gong Qianqiu dan Xiao Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Bentak, Xiao Feng memukul dada pengunjung itu, dan terdengar suara samar tulang patah. "Xiao Qi," seru Gong Qianqiu, dia tidak menyangka bahwa saat ini, putra suci ketujuh akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. "Kakak, aku akhirnya melakukan hal besar untukmu." Suara orang suci ketujuh benar-benar kehilangan vitalitasnya begitu dia selesai berbicara. Gong Qianqiu merasa sedih karena dia tidak menyangka orang yang tertipu menyelamatkan nyawanya, dan jelas tidak ada penyesalan di mata putra suci ketujuh. "Kakak, aku minta maaf padamu." Gong Qianqiu merasakan penyesalan yang tak terhingga di dalam hatinya. Sebelumnya, dia telah memanfaatkan putra ketujuh. "Xiao Feng, aku akan membunuhmu." Gong Qianqiu bergegas menuju Xiao Feng seolah dia gila. "Seharusnya aku yang mengatakan ini padamu." Wajah Xiao Feng tanpa ekspresi. Dia sudah terlalu lama menunggu hari balas dendam ini. Kedua belah pihak bertukar beberapa gerakan lagi, dan Xiao Feng langsung membunuh Gong Qianqiu. "Aku merasa hidupku berlalu dengan sangat cepat, dan segala sesuatu dari masa lalu muncul di pikiranku. Dua orang yang paling sering aku tipu, yang satu menyelamatkan hidupku dan yang lainnya membunuhku. Mungkin inilah hidup." Xiao Feng tidak tinggal terlalu lama di Taiksu Shenzong. Dia langsung berlutut di hadapan Ye Junlin dan berkata, "Guru, saya tidak punya banyak hari lagi. Murid saya tidak berbakti dan telah gagal memenuhi harapan Anda. Mari kita ucapkan selamat tinggal pada." Xiao Feng setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Melihat punggungnya yang tegas, Ye Junlin menghela nafas pelan. Dia bisa merasakan aura di tubuh Xiao Feng sepertinya melemah dengan cepat. Sepertinya dia bisa mencapai kondisi seperti itu dengan biaya yang besar. Ye Junlin tidak menghentikan Xiao Feng untuk pergi. Seperti yang dikatakan Gong Qianqiu sebelum dia meninggal, mungkin ini takdir. Gong Qianqiu membayar harga dengan nyawanya atas perbuatan jahatnya, dan Xiao Feng membayar kesalahan yang telah diperbuatnya. Tidak ada pemimpin lain dari sekte ilahi Taiksu yang akan tertinggal, kata Ye Junlin dengan dingin. Kemudian, Ye Junlin secara pribadi membunuh Xuan Ming, Dugu Xiao dan orang kepercayaan Gong Qianqiu lainnya, dan Taiksu Shenzong dimusnahkan dalam sekejap. Kebencian atas serangan sebelumnya di base camp akhirnya terbalas, dan Liao Yelin kembali ke keluarga Sky City. Dia bersumpah untuk membunuh Ye Junlin sesegera mungkin. Setelah membersihkan sisa-sisa sekte ilahi Taiksu, Ye Junlin berencana mencari keberadaan klan Jin, tetapi Meng Wuya tiba bersama orang-orang. "Ye Junlin, ikuti aku kembali ke markas besar kamar dagang Tai. Jika tidak jangan salahkan aku karena menculikmu." Meng Wuya berkata dengan nada dingin. Ye Junlin berkata, sambil tersenyum, "Jika kami tidak dapat membujuk Anda untuk mengubah situasi, kami akan merampoknya. Tampaknya kamar dagang Tai Anda tidak sabar. Jadi mari kita bersihkan bersama Anda." Tidak setuju dan langsung mengambil tindakan. Meng Wuya mengira dia akan memimpin. Itu sudah cukup untuk membunuh lebih dari 100 orang kuat di puncak grup Dewa Tai Upaya. "Meng Wuya, kembalilah ke markas besar kamar dagang Tai dan laporkan surat. Saya akan pergi ke sana secara pribadi untuk menghancurkan kamar dagang Tai." Tersesat. Ye Junlin menendang Meng Wuya dengan keras terluka. Pada akhirnya dia nyaris tidak berhasil menyelamatkan nyawanya. Setelah diinterogasi, Ye Junlin mengetahui bahwa kamar dagang Tai, kamar dagang Zijin, dan markas besar keluarga Liao Yelin semuanya ada di Sky City. Jadi Yunzu langsung bergegas ke kota langit, dan Ye Junlin memutuskan untuk sepenuhnya menghilangkan semua bahaya yang tersembunyi. Bagaimanapun, kota Wandao juga milik sarang burung murai Jiuzhan, dan tidak ada jaminan kapan kamar dagang Zijin akan kembali. Sekitar setengah bulan kemudian, Ye Junlin bergegas ke kota langit,
dia langsung menemukan kemudi utama dari 3 kekuatan besar dan langsung melancarkan balas dendam berdarah. Di bawah kekuatan Ye Junlin yang kuat, ketiga kekuatan besar menderita banyak korban, dan akhirnya memilih untuk menyerah kepada Ye Junlin, dan kemudian nyaris tidak berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Setelah memusnahkan 3 kekuatan besar di Sky City, Ye Junlin juga memperoleh lebih dari 10 Vena bintang di bawah kendali mereka. Ye Junlin tidak melewatkan kesempatan berharga ini untuk meningkatkan kekuatannya, dan segera menggunakan urat bintang untuk meredam tubuhnya, dan kekuatannya meningkat pesat lagi. Dan Ye Junlin mengetahui dari Bing Qi bahwa pusat kota terbesar di wilayah tengah disebut kota Kunlun, yang merupakan pusat dari seluruh reruntuhan Kunlun. Silsilah tabu adalah kekuatan paling kuat di kota Kunlun, dan juga merupakan penguasa reruntuhan Kunlun. Di antara mereka, yang paling makmur dari garis keturunan tabu adalah keluarga Li. Kepala keluarga Li Qingfeng, sangat kuat dan merupakan penguasa terkuat di reruntuhan Kunlun. Untuk mengetahui keberadaan Master Chief, Ye Junlin menyerap kekuatan urat bintang yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, dan kekuatannya akhirnya mencapai puncaknya. Sudah waktunya pergi ke kota Kunlun untuk menyelidiki klan terlarang. Ye Junlin mengambil keputusan dan langsung bergegas ke kota Kunlun. Namun, begitu dia memasuki kota Kunlun, dia diberitahu untuk pergi ke keluarga Li. Ini mengejutkan Ye Junlin, seolah-olah setiap gerakannya telah lama dikendalikan oleh seseorang. Tetapi dia jelas tidak merasa ada orang yang memperhatikannya sebelumnya. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Ye Junlin datang ke rumah Li. Ketika dia memasuki ruang resepsi, dia melihat seorang lelaki tua duduk di tengah, yang merupakan majikan murahannya. "Tuan, bukan," Ye Junlin merasa luar biasa, dan bahkan mengira dia sedang berhalusinasi. King Feng Li tersenyum dan berkata, "Kamu bocah? Saya pikir kamu telah melupakan saya. Bagaimana? Apakah kamu merasa nyaman setelah perjalanan ini?" King Feng Li tersenyum lebar, seolah-olah dia baru pertama kali bertemu dengannya, yang membuat Ye Junlin merasa linglung untuk sementara waktu. Keduanya berbicara dengan pelan, dan baru kemudian Ye Junlin mengerti alasannya. Pada awalnya, Li Qingfeng diam-diam mengawal Ye Junlin untuk mencari penggantinya. Kebetulan Ye Junlin dan Li Qingfeng memiliki pengalaman yang sangat mirip ketika mereka masih muda. Keduanya digulingkan. Selain itu, fisik Ye Junlin hanya cocok untuk seni bela diri, jadi dia memilih untuk mengajar dan berlatih. "Junlin, sebenarnya ada dunia di luar reruntuhan Kunlun. Ada banyak iblis nyata di sana, dan misi penguasa reruntuhan Kunlun adalah untuk melindungi mereka. Tapi jangan khawatir, iblis-iblis itu telah dikalahkan olehku, dan mereka tidak mungkin kembali dalam waktu singkat, tapi aku harus mengandalkanmu mulai sekarang. Juga, aku telah mengirim pengikutku yang terpercaya di dunia sekuler untuk mencari orang-orang dengan kemampuan khusus dan melatih mereka untuk bersembunyi mereka di antara orang-orang biasa. Ini juga untuk memilih bakat." Mendengar apa yang dikatakan Li Qingfeng, Ye Junlin tiba-tiba menyadari, bukankah ini rahasia terbesar klan Baolong? Setelah mengetahui semua kebenarannya, Ye Junlin merasa beban di pundaknya sedikit lebih berat. "Aku telah bekerja keras sepanjang hidupku. Kenapa kamu tidak merasa kasihan padaku dan membiarkanku pergi dan bebas?" Li Qingfeng memarahi sambil tersenyum. Ye Junlin tidak punya pilihan selain setuju. Tetapi iblis luar tidak akan menyerang dalam waktu singkat, jadi Ye Junlin berencana untuk kembali ke Daxia terlebih dahulu dan terus menjalani kehidupan biasa. King Feng Li tidak menghentikannya. Bagaimanapun, ada klan tabu, jadi tidak akan ada banyak masalah. Jadi Ye Junlin membawa keluarganya dan meninggalkan reruntuhan Kunlun dan kembali ke Daxia. 10 tahun kemudian, pulau liburan di Daxia. Junjun telah tumbuh menjadi gadis yang tinggi dan anggun, dan dia mengajari 2 anak laki-laki cara berlatih. "Xiao Jian, Xiao Xian, bisakah kamu lebih serius? Dalam hal ini, aku akan membiarkan Paman Qinglong mengajarimu." Kedua anak laki-laki kecil itu memiliki penampilan yang mirip, berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Mereka adalah si kembar Ye Jianzi dan Ye Xianji yang dilahirkan Li Ziran untuk Ye Junlin.
Ye Jianzi dan Ye Chen Xianji buru-buru berlatih dengan serius. Mereka tahu bahwa Paman Qinglong tidak pernah tanpa ampun dalam pelatihan dan jauh lebih tidak lembut dibandingkan saudara perempuannya. Ye Junlin dengan lembut memeluk Li Ziran dan melihat pemandangan di kejauhan, dengan senyum bahagia di wajahnya. Sedangkan nenek dan kakek nenek dari ketiga anaknya terlihat khawatir. Waktu selalu berlalu begitu cepat, dalam sekejap mata, anak-anak telah tumbuh begitu besar. Bos, aku tidak bisa mengalahkan Xiao Fan dan Xiao Chen sekarang. Keagungan pamanku tidak akan bisa dipertahankan lagi. Seharusnya melakukannya lebih awal, kamu tidak bisa menyimpannya, oke? Kamu lupa bahwa kamu digosok ke tanah oleh Junjun 10 tahun yang lalu. Suara langkah kaki dan ejekan terdengar satu demi satu. 5 orang dari Qinglong Zukwe datang berdampingan. Di belakang mereka ada Zhou Nanyan dan Wen Lei. Saudaraku, kamu berjanji untuk memperkenalkan bakat muda kepadaku. Mengapa kamu belum memenuhinya? Saat dia berbicara, Zhou Nanyan menyerahkan buah yang sudah dicuci, dan Ye Junlin mengambil sebuah apel dan mengunyahnya begitu saja. Kamu terlalu berpikiran tinggi. Bukankah tuan muda dari sekte ilahi Qingxuan sangat baik? Bukankah dia tidak terlihat di matamu? Li Ziran menyarankan, mengapa kita tidak mengadakan kontes seni bela diri untuk mencari pengantin? Saya setuju dengan Ziran. Ye Junlin mengangkat bahu dan berkata, saya tidak peduli. Selama kamu bahagia, semua orang tertawa, langit cerah dan matahari bersinar, dan ini merupakan cuaca bagus yang jarang terjadi. Ye Junlin menjalani kehidupan yang diinginkannya. Keluarga, teman, saudara laki-laki, dan murid magang ada di mana-mana. Terasa luar biasa. Kehidupan tanpa beban seperti itu harus dilanjutkan. Tamat. Mimin ucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber yang selalu support Mimin, sehingga cerita ini dapat Mimin selesaikan, dan mohon maaf karena sering banyak salah dalam cerita ini. Mimin juga akan upload cerita baru yang tak kalah menariknya dengan Ye Junlin ini. Salam santun Softer Channel.